Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa salat sore yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sehingga pada tahun ini Allah masih pertemukan kita dengan bulan yang agung, bulan Ramadan. Hadirin, Ramadan biasa disebut dengan Syahrul Quran karena di dalam bulan ini Al-Quran diturunkan. Maka saat ini saat yang tepat untuk kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Pemirsa salat soleh yang dirahmati Allah, menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, inilah kedudukan seorang hamba yang paling tinggi dan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah manhu? Qala hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi keluarga Allah. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Kemudian Nabi menjawab, mereka ahli Al-Quran, mereka orang-orang yang dekat dan dicintai Allah dan diistimewakan di sisinya. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang dekat dengan Al-Quran artinya mereka para kekasih Allah Azza wa Jalla yang sangat dekat dan istimewa. Menjadi keluarga Allah merupakan bentuk kemuliaan dan pengagungan terhadap orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka Ramadan saat ini adalah yang paling tepat untuk kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Pemirsa salat soleh yang dirahmati Allah, ada beberapa kiat agar kita semakin dekat dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu dengan mempelajari Al-Quran. Agar kita semakin dekat dengan Al-Quran, maka dapat kita contoh dari kebiasaan para ulama yang memiliki kebiasaan sangat akrab dengan Al-Quran. Ada yang rajin membacanya, kemudian menghatamkannya, bahkan merenungkan isi kandungan dari Al-Quran itu. Bahkan ini dicontohkan oleh suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayadarsuhul Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadu bil khairi minar ri'il mursalah. Jibril menemui Nabi di setiap malam di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran di kala itu, dan Rasulullah SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Maka harus ada semangat dalam diri kita untuk selalu meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Dari yang mulai membacanya terbata-bata, mulai dari sekarang harus ada semangat untuk belajar memperlancar bacaannya. Kalau sudah lancar, tingkatkan lagi untuk mempelajari Al-Quran dengan ilmu tahsin dan tajwidnya. Kemudian perbaiki lagi dengan bacaan yang tartil.
agar Ramadan kali ini ada perubahan dalam hal mempelajari Al-Quran. Pemirsa salafus saleh yang dirahmati Allah, kiat yang kedua yaitu mengkhatamkan Al-Quran. Ada seorang ulama bernama Qatadah bin Da'amah rahimahullah. Qatadah biasanya mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia khatamkan setiap 3 hari. Bahkan ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia mengkhatamkannya setiap malam. Kemudian ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Syafi'i, bahwa disebutkan oleh muridnya Arabi bin Sulaiman, Imam Syafi'i biasa mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Bayangkan, Imam Syafi'i berarti mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari sebanyak 2 kali. Subhanallah. Itu adalah beberapa contoh untuk memotivasi kita agar tentunya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kita tentunya tidak mampu seperti mereka, namun setidaknya di bulan Ramadan ini kita bisa khatam minimal sekali atau mungkin 2 kali lebih baik. Pemirsa salafus saleh yang dirahmati Allah, kiat yang ketiganya yaitu mentadaburi Al-Quran. Tadabur adalah merenungi untuk mengetahui maksud dan makna dari suatu ungkapan yang mendalam terhadap isi dari Al-Quran. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang ilmu Al-Quran. Beliau menyebutkan bahwa seorang muslim yang berakal waras dan sehat, apabila dia membaca Al-Quran, dia harus memahami, mendalami, dan menghayati Al-Quran, isi dari Al-Quran, sehingga Al-Quran bagaikan cermin yang dengannya dia dapat melihat di dalam Al-Quran apa yang baik yang harus dilakukan dan dapat melihat yang buruk yang harus ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan oleh Al-Quran harus dia tinggalkan. Apa yang dicintai dan disukai oleh Allah harus dia penuhi dan mengharapkannya. Semoga kita dimudahkan untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan Al-Quran ini, kemudian menyelami isinya dan mentadaburi apa dari yang terkandung dalam setiap ayat-ayatnya. Pemirsa salafus saleh yang berbahagia, kiat untuk dekat dengan Al-Quran yang keempat yaitu dengan menghafalkannya. Terdapat banyak amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini, dari mulai mempelajarinya, menghatamkannya, kemudian mentadaburinya, dan ada amalan yang spesial, salah satunya adalah menghafalkan Al-Quran. Menghafal Al-Quran ketika Ramadan banyak keutamaannya, karena secara tidak langsung kita akan mengulang satu ayat lebih dari sekali dan bisa berpuluh-puluh kali. Dan menghafal ketika Ramadan kita mendapat pahala yang besar karena kemuliaan Ramadan dan pahala yang berlipat ganda. Pemirsa salafus saleh yang berbahagia, kiat agar kita dekat dengan Al-Quran yang terakhir yaitu yang kelima, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah, beliau menjawab, "Kana khuluqul Quran." Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Ini membuktikan bahwa seluruh perilaku kehidupan Rasulullah bagian dari apa yang ada dalam Al-Quran. Pribadi Rasulullah adalah pribadi yang sangat mulia, yang memadukan antara pemenuhan terhadap hak Allah dan penghargaan kepada semua sesama manusia. Pemirsa, maka patut untuk kita menjadikan semua apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Al-Quran kita harus laksanakan, dan apa yang dilarang dalam Al-Quran maka kita harus tinggalkan, sehingga nanti akan terwujud perilaku baik dalam diri kita. Jadi jangan sampai Al-Quran itu hanya ada di lisan saja, tetapi harus memuja qalbu dan diterapkan dalam akhlak sehari-hari.
Demikian beberapa kiat agar kita semakin dekat dengan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.